Kalian pasti pernah ada yang termotivasi untuk merubah diri menjadi lebih baik, mencoba memulai olahraga, belajar lebih banyak, dan mempelajari keterampilan baru. Tapi kemudian semangat itu memudar dan kalian kembali ke rutinitas lama. Sebenarnya ada cara mudah untuk kalian bisa merubah diri menjadi lebih baik. Kalian wajib nonton video ini sampai selesai. Kali ini saya coba sebutkan fakta bahwa kita hidup di dunia ini pasti pernah merasakan hal yang tidak enak dalam diri kita, sehingga dari situ kita termotivasi untuk berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Kita coba cukup dalam tidur, olahraga yang teratur, belajar lebih banyak, membaca buku, dan bahkan mempelajari skill-skill atau keterampilan baru. Tetapi ketika semangat itu memudar, kita kembali kepada rutinitas lama. Bagaimana solusinya? Di sini sebenarnya ada metode sederhana yang mungkin bisa membantu kita menjadi lebih baik. Metode yang fokus kepada langkah-langkah kecil tetapi berkelanjutan. Dan ini datang dari bukunya James Clear yang sangat fenomenal, judulnya Atomic Habits. Sekarang bayangkan diri kita berada di sebuah persimpangan jalan. Di satu sisi ada jalan yang penuh dengan rintangan, jalan yang menanjak curam dan juga terlihat sangat sulit untuk dilalui. Di sisi lain ada jalan yang datar, penuh dengan pemandangan yang indah dan juga terlihat mudah untuk dilalui. Kebanyakan dari kita ketika akan mengubah hidup, kita memilih jalan yang terlalu sulit. Kita menetapkan tujuan yang besar, terlalu cepat, dan akhirnya kita kewalahan. Kita berusaha mencoba untuk mengubah segalanya dalam satu malam. Tapi di sini Atomic Habit menawarkan perubahan yang berbeda. Alih-alih mencoba mengubah segalanya sekaligus, kita berfokus pada kebiasaan-kebiasaan kecil. Kita fokus kepada atom dari kebiasaan kita. James Clear menyebutkan 4 langkah yang sederhana untuk kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik. Langkah yang pertama adalah make it obvious atau buat terlihat jelas. Kebiasaan seringkali gagal karena kita tidak memiliki pengingat yang jelas. Kita lupa untuk melakukannya, maka buatlah pengingat yang jelas dan spesifik. Contoh saja seperti kita itu ingin banyak membaca buku, maka letakkan buku-buku ini di tempat yang mudah terlihat oleh pandangan kita. Letakkan buku ini di meja dekat tempat tidur kita, atau mungkin di meja tempat ruang tamu, atau mungkin kita ingin lebih banyak untuk berolahraga atau ingin memulai rutinitas olahraga, maka letakkan sepatu atau pakaian olahraga kita di dekat pintu. Maka dengan hal itu akan memudahkan kita untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang kita inginkan, kebiasaan-kebiasaan baru yang sedang kita usahakan. Langkah yang kedua adalah make it attractive atau buatlah menjadi menarik. Biasanya setiap orang atau bahkan kita sangat mudah termotivasi untuk melakukan sesuatu yang di situ ada hal yang menarik daripada kita melakukan sesuatu yang di situ tidak ada hal yang menariknya. Maka kaitkan perbuatan atau kebiasaan yang ingin kita bangun dengan sesuatu yang kita sukai. Contoh saja seperti kita ingin mempelajari bahasa asing, mungkin mendengarkan musik dan menonton film dengan bahasa asing tersebut adalah sesuatu hal yang menarik. Atau ketika kita ingin membangun kebiasaan makan makanan yang sehat, mungkin dengan kita mencoba resep yang lezat dan menarik, itu akan jauh lebih menggugah diri kita dan memotivasi kita untuk membiasakan membangun kebiasaan baru tersebut. Dan James Clear menyebut ini dengan temptation bundling. Dan langkah yang ketiga adalah make it easy atau buatlah dengan lebih mudah. Semakin mudah suatu kebiasaan untuk dilakukan, maka semakin besar pula kemungkinan kita untuk melakukannya. Jadi caranya adalah perkecil langkah-langkahnya. Contohnya saja seperti kita mencoba mulai untuk menulis. Jangan menargetkan 1000 kata dalam satu hari ketika kita mulai untuk menulis pertama kali. Tapi mulailah dengan 50 kata dalam satu hari, 100 kata dalam satu hari. Atau ketika kita mulai untuk bermeditasi. Mulailah dengan 1 menit dulu, 2 menit dulu, 3 menit dulu, hingga kita bisa 10 menit atau sampai 20 menit. Jadi intinya adalah buatlah kebiasaan baru itu dengan sangat mudah sehingga kita tidak punya alasan untuk menundanya. Dan langkah yang keempat adalah make it satisfying atau buat memuaskan. Kita cenderung mau mengulangi perilaku ketika itu memberikan kepuasan pada diri kita. Maka berilah diri kita hadiah kecil setelah kita sudah bisa menyelesaikan kebiasaan baru. Hadiah itu nggak perlu besar-besar, yang penting bisa memotivasi kita untuk mempertahankan kebiasaan baru itu. Kita bisa menggunakan habit tracker untuk melihat kemajuan kita, atau memberikan waktu istirahat sejenak ketika kita sudah menyelesaikan kebiasaan baru itu. Jadi itulah 4 langkah untuk membangun kebiasaan yang lebih baik. Buat terlihat jelas, buat menarik, buat mudah, dan buat memuaskan. Ingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil ini. Dengan mengikuti 4 langkah ini secara konsisten, kita bisa mengubah dunia. Satu kebiasaan kecil dalam satu waktu. So, kebiasaan mana yang ingin kamu bangun hari ini? Ceritakan saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya berikutnya.
Thank you and see you, bye-bye.